Rather, I am your hugest fan. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Very Country Christmas. Film ini menceritakan tentang musisi terkenal yang merasa nggak betah dengan aturan pekerjaannya dan akhirnya dia kabur ke sebuah kota kecil. Di kota tersebut, musisi pria ini lalu bertemu dengan seorang janda cantik yang awalnya bekerja sebagai interior design di rumahnya. Dari pertemuan itulah si pria ini jadi merasa jatuh hati dengan janda tersebut, dan karena sering menghabiskan waktu bersama, mereka berdua akhirnya berani menjalin hubungan cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan janda ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Zen yang merupakan seorang musisi yang sedang naik daun. Malam ini Zen diceritakan akan tampil di sebuah konser, tapi entah kenapa dia malah pergi dari tempat itu hingga membuat manajernya yang bernama Bill menjadi bingung. Keesokan harinya Zen yang pergi ke kota kecil, tiba-tiba aja ditilang oleh seorang polwan bernama Patty akibat melanggar batas kecepatan di jalan itu. Patty pun merasa terkejut karena dia bertemu dengan penyanyi favoritnya, sehingga dia langsung meminta tanda tangan dan berfoto bersama, serta batal memberikan Zen surat tilang. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang ibu tunggal bernama Janet yang bekerja sebagai interior design. Ceritanya, hari ini Janet sedang mendekorasi rumah seseorang, tapi putrinya yang bernama Queen nggak sengaja memecahkan vas bunga di rumah itu. Setelah pekerjaannya selesai, Janet dan Queen kemudian pergi ke sebuah galeri seni yang dimiliki oleh ibu Janet yang bernama Susan. Janet pun lalu menitipkan Queen kepada neneknya, sedangkan dia sendiri akan kembali ke rumah tadi untuk mengganti vas bunga yang dipecahkan oleh Queen. Sesampainya di tempat tujuan, Janet yang baru selesai mengganti vas bunga tiba-tiba bertemu dengan Zen yang ternyata adalah si pemilik rumah. Janet kemudian mengatakan kalau putrinya nggak sengaja memecahkan vas bunga di rumah ini, tapi dia malah digodain oleh Zen yang menganggap kalau hal itu hanyalah masalah kecil. Selain menjadi interior design, Janet juga bekerja sambilan di sebuah kafe yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Cindy. Di kafe itu, Janet ceritanya disukai oleh seorang pria bernama Tom, tapi Janet nggak pernah memberikan respon apapun dengan alasan dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Adegan film kemudian beralih sebentar ke Bill, di mana dia mendapat telepon dari atasannya bernama Mary yang merasa marah karena Zen menghilang dari tempat konser. Mary pun kemudian menyuruh Bill untuk mencari keberadaan Zen, dan jika Bill gagal melakukan tugas ini, Mary mengancam akan memecatnya dari perusahaan. Sesampainya Janet di rumah ibunya, dia lalu melihat putrinya yang udah tertidur dan sempat bercerita kepada Susan tentang pertemuannya dengan Zen. Keesokan paginya, Janet tiba-tiba mendapat kabar buruk dari atasannya bernama Marco kalau pihak properti batal menggunakan jasa interior design untuk mempercantik rumah Zen. Sementara itu di tempat lain, Zen mengunjungi temannya bernama Jolene yang akan mengadakan pertunjukan musik untuk menyambut hari Natal. Ceritanya, dulu Zen pernah belajar musik dari Jolene, dan sejak saat itulah dia mulai mengasah bakatnya sampai membuatnya menjadi musisi terkenal. Dari tahun kemarin, Zen merasa sedikit kesal dengan pekerjaannya karena di setiap acara konser dia hanya diperbolehkan untuk melakukan lip sync. Zen pun akhirnya merasa nggak tahan dengan aturan itu, sehingga dia memutuskan untuk menyendiri di kota ini tanpa memberitahu siapapun di agensinya.
The country in a nice big bus. People screaming your name. Di saat Janet lewat di depan gedung konser, dia nggak sengaja melihat mobil Zen yang terparkir di depan sana. Janet pun akhirnya masuk ke dalam gedung dan langsung marah-marah kepada Zen karena dia pikir Zen telah membatalkan kontrak mereka untuk memakai jasa interior design. But some of us have to work very hard for a living. Some of us have people who can. Zen yang merasa bingung dengan ucapan Janet, lalu mengatakan kalau dia nggak pernah menelpon siapapun, apalagi sampai menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan. Kebetulan Janet dan Jolene ini juga merupakan teman, sehingga Jolene ingin menawarkan pekerjaan kepada Janet untuk membantunya dalam menyiapkan acara konser Natal. Excuse me? What? Why don't you come here and help me put on this Christmas concert? Keesokan harinya, Bill akhirnya sampai di kota kecil tersebut untuk mencari keberadaan Zen. Bill pun kemudian mampir ke sebuah restoran milik temannya yang bernama Marty, tapi sayangnya Marty juga nggak mengetahui berita apapun kalau Zen sedang berada di kota ini. Sementara itu di tempat lain, Janet yang baru sampai di gedung konser, lalu dikenalkan dengan anak buah Jolene yang bernama Monica. Nggak lama kemudian, Zen juga datang ke sana untuk membantu pekerjaan Jolene, sehingga Jolene langsung memberikan tugas kepada Zen dan Janet untuk membantunya mendekorasi panggung. And there's decorations on the table, so... Ketika menghias panggung tersebut, Janet kemudian bercerita tentang perjalanan hidupnya sebagai ibu tunggal. Ceritanya, dulu Janet tinggal di kota lain bersama suaminya, tapi di waktu suaminya meninggal, dia akhirnya memutuskan untuk mengajak Quinn yang masih bayi untuk kembali ke rumah Susan. When was a baby, we moved in with my mom. And it said what I needed to hear. Beberapa waktu kemudian, Susan lalu mengantar Quinn agar dijaga oleh Janet karena dia ada janji dengan seorang klien yang akan berkunjung ke galerinya. Namun pada saat itu Jolene masih membutuhkan bantuan Janet, sehingga Jolene akhirnya meminta tolong kepada Zen agar dia mau menemani Quinn untuk bermain. Well, I was kind of hoping to go play in the park. Please? Okay. Di saat mereka bermain di sebuah taman, Quinn kemudian bercerita tentang mendiang sang ayah yang gugur di medan perang. Selain itu, Quinn juga memberitahu tentang pengalamannya di masa-masa Natal, di mana dia nggak pernah mendapatkan hadiah yang ia inginkan, yaitu sebuah video games. Agar Quinn nggak merasa berkecil hati, Zen lalu bercerita kalau dulu dia pernah menjalani hidup miskin, tapi dia tetap merasa bangga sama kerja keras dari orang tuanya. Sebelum pulang, Zen lalu ingin mengajak mereka berdua untuk menonton film bersama, dan meminta Janet agar mengajak Quinn ke depan bioskop setelah mereka berdua selesai makan malam. Can you meet me at the Circle Theater in an hour? Well, if it's a non-date, then how can I say no? Sesuai dengan janjinya barusan, Zen kemudian mengajak Janet dan Quinn untuk menonton film Natal di bioskop. Ternyata Zen sengaja membeli semua tiket di tempat itu karena kebetulan dia kenal dengan pemilik bioskop yang bisa memberi harga borongan dengan potongan diskon. Setelah mereka selesai nonton film, Zen lalu memberikan kejutan kepada Quinn untuk memenuhi keinginannya yang belum pernah bermain game. Namun Janet terlihat nggak suka dengan kejutan tersebut, sehingga dia ingin mengajak Zen berbicara di luar agar pembicaraan mereka nggak didengar oleh putrinya. Ketika mereka berbicara di luar, Janet kemudian mengatakan kalau perlakuan Zen menurutnya sangat berlebihan. Namun ternyata Zen punya alasan sendiri kenapa dia membeli semua tiket di tempat itu, karena sebagai musisi yang kabur dari tempat konser, dia sedang dicari oleh banyak media. I bought out the theater because unfortunately I can't be seen in public right now. Karena Zen pernah merasakan hidup miskin, dia hanya mencoba untuk mewujudkan keinginan dari Quinn yang berharap kalau suatu hari nanti dia bisa memiliki video game. Zen pun lalu menjelaskan kalau dia nggak bermaksud meremehkan pekerjaan Janet, dan meminta izin agar diperbolehkan bermain game bersama Quinn. Di saat mereka keluar dari bioskop,
kebersamaan mereka ternyata dilihat oleh Tom dan kedua temannya. Tentu aja Tom merasa sedih karena wanita yang dia sukai ngedate dengan cowok lain, dan pada saat itu dia mendengar cerita dari Patty yang katanya pernah menyetop mobil Zane. Shut the door. You did not pull over Zane Gunther. I did too. Untuk membuktikan ucapannya, Patty lalu menunjukkan foto mereka berdua dan berbohong kalau dia udah pernah berkencan dengan Zane. Dari situlah Tom mengetahui kalau Zane mengendarai mobil berwarna biru, tapi dia masih merasa ragu apakah Zane adalah pria yang berkencan dengan Janet tadi malam. You're dating Zane Gunther. Sementara itu di tempat lain, Janet kemudian datang ke rumah Zane untuk mengucapkan terima kasih karena udah mengajak putrinya bersenang-senang. Sebagai gantinya, Janet ingin mendekorasi pohon Natal bagi rumah Zane, tapi sebelum itu, dia ingin mengajak Zane ke galeri ibunya untuk mengambil beberapa ornamen. You need to stay hidden, so. Sesampainya di galeri milik Susan, Janet lalu bercerita tentang cita-citanya yang ingin terkenal di bidang interior design. Dari cerita itulah, Zane merasa kagum dengan perjuangan Janet dalam menjadi ibu tunggal, dan setelah mengambil ornamen, Janet lalu mengajak Zane untuk mencari pohon. We cut down one of those. Whoa, we can't just steal. Singkat cerita, setelah mereka selesai menghias pohon Natal, Janet kemudian bertanya kepada Zane mau sampai kapan dia akan bersembunyi di kota ini. Di sana, Zane mengatakan kalau dia belum memiliki rencana apapun, tapi dia merasa bahagia tinggal di kota ini yang mengingatkannya pada kenangan manis waktu berkumpul bersama keluarga. Get out of a small town because they're searching. Oh, it's just about the people you're with and Sementara itu di tempat lain, Bill lagi-lagi mendapat telepon dari Mary, sehingga Bill akhirnya berkata jujur kalau dia belum menemukan keberadaan Zane. Mary pun memberitahu kalau dia akan mengadakan konser dalam 3 hari ke depan, dan jika Bill gagal menemukan Zane, maka dia akan dipecat dari perusahaan. I mean, you'll be fired. thank you. Adegan film kemudian beralih kembali ke Zane dan Janet, di mana Zane mengatakan kalau dia udah mendengar cerita dari Quinn tentang almarhum ayahnya. Selain itu, Zane bercerita kalau dia nggak pernah bermimpi untuk menjadi orang terkenal, tapi dia belum mau memberitahu Janet tentang apa yang menjadi keinginannya. Well, I mean, being famous was never my dream. Sejak hubungan mereka bertambah dekat, Zane jadi merasa jatuh hati kepada Janet, dan pada pertemuan ini Zane akhirnya berani menciumnya. And your index there. Ring finger with it. Nggak lama kemudian, Janet akhirnya pamit pulang ke rumah, tapi kebersamaan mereka ternyata dilihat oleh teman Tom bernama Buck yang akhirnya tahu kalau pria misterius itu adalah Zane. Keesokan paginya, Jolene tiba-tiba didatangi oleh Bill yang ingin menanyakan tentang keberadaan Zane. Namun di sana Jolene berbohong kalau dia belum bertemu dengan Zane, karena dari awal Zane udah memberitahu tentang kondisinya yang lagi melarikan diri dari paksaan konser. I'm sorry. Ketika Bill masuk ke dalam mobil, dia tiba-tiba didatangi oleh Buck yang ingin memberitahu keberadaan Zane dengan meminta imbalan uang. Ternyata kejadian itu dilihat oleh Janet, yang akhirnya mengetahui kalau Buck juga memberi informasi tentang keberadaan Zane kepada media gosip. What's it worth to you? Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Buck, Bill akhirnya bisa menemukan keberadaan Zane di rumahnya. Di sana, Bill mencoba membujuk Zane agar kembali ke kota besar dan mengatakan kalau Mary akan memecatnya dari perusahaan jika Zane menolak untuk ikut bersamanya. Is gonna come looking for you to save a job. Tapi nggak lama kemudian, Janet datang ke rumah itu yang bersamaan dengan kedatangan para wartawan televisi yang udah mendapat info dari Buck. Zane yang panik pun akhirnya mengajak Janet untuk segera pergi, tapi sayangnya wartawan sempat merekam wajah Janet yang dengan cepat tampil pada acara gosip di televisi. World is Zane Gunther has been solved, ladies and gentlemen. Sesampainya mereka di rumah Susan, Zane kemudian ingin mengajak Janet dan Quinn untuk berlibur keluar kota. Di sana, Zane memberitahu kalau dia memiliki rumah di kota lain dan meminta Janet dan Quinn untuk menemaninya sampai gosip tentang hubungan mereka mulai mereda.
Brother's got a condo in the city. We can stay there till this whole thing blows over. Sebagai seorang ibu tunggal, Janet langsung menolak ajakan itu dengan alasan dia harus bekerja dan bertanggung jawab pada kehidupan putrinya. Selain itu, Janet juga merasa takut kalau hubungan ini hanya sebatas pelarian karena Zane bisa aja berubah pikiran mengingat mereka berdua baru aja saling berkenalan. What happens if you change your mind? Adegan film kemudian beralih ke gedung konser, di mana Jolene mendatangkan seorang wanita bernama Kelsey untuk menyanyikan beberapa lagu Natal. Namun pada saat itu Janet terlihat lagi bersedih, dan akhirnya mengaku kepada Jolene kalau sebenarnya dia udah merasa jatuh hati kepada Zane. Mengingat Janet udah memiliki seorang anak, dia jadi terjebak dalam keputusan yang sulit, padahal dia bisa aja ikut pergi bersama Zane untuk melanjutkan hubungan mereka. Di sisi lain, Zane juga terlihat lagi memikirkan Janet, sehingga Bill lalu memberi saran kalau dia nggak harus mengorbankan perasaannya demi aturan pekerjaan yang enggak dia sukai. Zane, why don't we just stop the car and turn around? Kemudian di malam harinya, akhirnya tibalah acara konser yang diadakan oleh Jolene yang bertepatan dengan malam Natal. Jolene kemudian menyuruh Janet untuk duduk bersama putrinya, tapi di belakang dia bertemu dengan Tom yang udah merasa ikhlas kalau wanita yang dia sukai berpacaran dengan pria lain. Sebelum Jolene menutup acara tersebut, dia lalu memanggil teman lamanya untuk tampil, yang membuat Janet terkejut karena orang itu adalah Zane. Pada saat itu, Zane sedikit bercerita tentang pelariannya ke kota ini, dan akhirnya mengaku di depan banyak penonton kalau dia udah jatuh cinta kepada Janet. Di waktu yang bersamaan, Bill tiba-tiba mendapat telepon dari Mary yang udah mendengar kabar kalau dia berhasil menemukan Zane. Mary pun kemudian menyuruh Bill agar membawa Zane kembali ke kota besar, tapi Bill yang udah muak dengan sikap Mary akhirnya memilih untuk keluar dari perusahaan. Bye, Mary. Untuk mengakhiri acara konser, Jolene lalu menyanyikan sebuah lagu yang udah biasa dia bawakan setiap di perayaan malam Natal. Beberapa saat kemudian, Jolene juga meminta Zane agar menyanyi bersama, dan adegan ini sekaligus mengakhiri cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Very Country Christmas. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.